Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anakku, saya berdoa semoga anak-anakku senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menuntut ilmu atau belajar dan juga beribadah. Pada pembelajaran pagi hari ini kita melanjutkan kompetensi dasar 3.20 tentang menganalisis prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Pada bagian yang keempat atau bagian terakhir dari KD ini adalah tentang perbankan Islam dan asuransi dalam Islam. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada anak-anakku agar tetap senantiasa mengikuti protokol kesehatan, diantaranya rajin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan juga mengurangi mobilitas dari kehidupan kita yang tidak perlu keluar rumah, maka kita batasi agar lebih banyak berada di rumah. Baik anak-anakku, kita masuki materi berikut. Pada bagian yang keempat ini, yang pertama adalah tentang sistem perbankan yang islami. Apa maksudnya? Sistem perbankan yang islami yaitu sistem yang sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam atau prinsip hukum Islam. Anak-anakku, ada 4 instrumen penghimpunan dana dalam bank syariah atau bank Islam. Yang pertama, rekening giro, yaitu menerima simpanan perorangan atau perusahaan sebagai amanah yang disebut dalam bahasa agama adalah wadhi'ah. Yang kedua, rekening tabungan, yaitu titipan uang nasabah untuk disimpan secara aman dan nasabah memiliki hak atas pembagian labanya. Yang ketiga, rekening investasi, yaitu modal yang ditanamkan oleh pemilik modal ke dalam suatu proyek tertentu melalui bank. Dan yang berikutnya adalah rekening investasi khusus, yaitu pemilik dana sengaja menitipkan uangnya untuk dipergunakan bagi pembiayaan proyek tertentu. Ada beberapa manfaat dari bank syariah ini. Yang pertama adalah al-mudharabah, yaitu perjanjian usaha antara dua pihak yang memiliki sumber daya yang berbeda, yakni pemilik modal dan wiraswastawan yang memiliki kemampuan keterampilan berdagang. Yang kedua, ada al-musyarakah, yaitu bank menyediakan dana bagi pengusaha yang mencari modal usahanya
sedangkan bank berhak ikut dalam pengelolaannya. Yang ketiga, al-ijarah, yaitu bank atas permintaan nasabah atau penawarannya sendiri membeli dan memberi kesempatan untuk memakai barang. Yang keempat, al-ba'i bi'as-saman, artinya bank menjadi perantara keuangan bagi pembeli barang. Berikutnya ada al-ba'i at-ta'jiri, yaitu pembelian barang atau jasa oleh bank kemudian disewakannya kepada nasabah. Berikutnya ada al-murabahah, yaitu nasabah meminta pihak bank untuk membeli suatu barang dengan harga dan laba tertentu bagi bank. Berikutnya ada al-qard al-hasan, yaitu pinjaman kemurahan atau pinjaman lunak yang diberikan kepada orang-orang miskin atau yang tidak mampu. Berikutnya ada wakalah, yaitu penyerahan atau permintaan seseorang kepada orang lain untuk menjadi wakilnya pada pekerjaan atau urusannya, seperti transfer dan letter of credit. Kemudian ada syarf, yaitu akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu untuk melindungi nilai bukan untuk spekulasi. Dan yang terakhir adalah wadi'ah, yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat jika nasabah yang bersangkutan menghendaki. Anak-anakku, perkembangan di dunia perbankan Islam, diantaranya di negara Mesir telah mendirikan Bank Islam yang bernama Bank Nasional Nasir tahun 1971. Di Dubai, itu ada Bank Islam Dubai pada tahun 1975. Kemudian di Jeddah, Arab Saudi, ada Islamic Development Bank yang didukung oleh 40 negara muslim pada tanggal 20 Oktober 1975. Dan di Indonesia itu ada Bank Islam di Indonesia didirikan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Mei tahun 1992. Ada beberapa perbedaan antara bank Islam dan bank konvensional. Di antaranya, bank konvensional laba ditentukan melalui ketetapan bunga bank, sedangkan bank syariah laba ditentukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Kalau dalam bank konvensional, penutupan bunga bank dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman memperhitungkan laba rugi. Sedang dalam bank syariah, itu penentuan rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung ruginya. Berikutnya, pada bank konvensional, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan, sedangkan dalam bank syariah, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah laba yang diperoleh. Dalam bank konvensional, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa melihat dan mempertimbangkan usaha atau proyek itu laba atau rugi, sedangkan dalam bank syariat, bagi hasil tergantung pada laba atau usaha dan jika rugi maka ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir, perbedaan antara bank Islam dan bank konvensional. Dalam bank konvensional, jumlah bank tidak meningkat sekalipun jumlah laba berlipat atau keadaan ekonomi membaik. Sedangkan dalam bank syariah, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Untuk berikutnya adalah sistem asuransi yang islami. Asuransi menurut bahasa berarti pertanggungan atau bahasa agamanya at-ta'min. Sedangkan menurut istilah yaitu akad atau perjanjian antara penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi, dan mempertanggungkan sesuatu
yaitu peserta perusahaan asuransi. Asuransi ini muncul kira-kira pada abad ke-14. Ulama fikih sepakat bahwa asuransi dibolehkan dengan catatan cara kerja sesuai dengan ajaran Islam, yaitu ditegakkannya prinsip keadilan, dihilangkannya unsur untung-untungan, perampasan hak, dan kezaliman, serta bersih dari riba. Prinsip asuransi atau ta'awun itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang kedua. Potongannya kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Anak-anakku semua, mungkin itu pada bagian yang terakhir ini terkait dengan perbankan Islam dan asuransi Islam atau takaful. Kembali saya mengingatkan kepada anak-anakku agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan rajin membasuh tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, dan berusaha untuk mengurangi mobilitas dalam kehidupan kita yang tidak berguna untuk tetap berada di rumah. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.